Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mengetahui apa sih iman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana sih caranya? Baik, sebelum kita mengetahui itu semua, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari iman. Nah, iman secara bahasa adalah at-tasdik, yang artinya membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah keyakinan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang jika melakukan kemaksiatan. Baik, itu definisi iman. Sekarang, apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul-Nya yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Kita wajib mengimani wahyu Allah yang terdapat dalam kitab-kitabnya itu merupakan salah satu dasar kepercayaan bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada berapa sih rukun iman? Iya, betul. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada ketetapan Allah atau qada dan qadarnya Allah. Hal ini menunjukkan bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah adalah hal yang pokok dalam akidah. Apabila seseorang termasuk kepada mukmin atau kafir, tergantung juga pada keimanannya kepada kitab-kitab Allah. Apabila seseorang tidak percaya akan kitab-kitab Allah, tentu seseorang itu tidak bisa lagi digolongkan sebagai mukmin. Agar mudah dipahami, Ibu kasih contoh ya. Sebuah pabrik elektronik mengeluarkan produknya, contohnya kulkas. Nah, bersamaan dengan keluarnya produk itu, biasanya pabrik tersebut mengeluarkan juga brosur tata cara pemakaiannya dan cara pemeliharaannya. Nah, kita sebagai konsumen akan mengikuti cara pemeliharaan dan cara pemakaian yang baik yang telah dikeluarkan oleh pabrik bersamaan dengan kulkas tersebut. Nah, jika kita tidak mengikuti cara yang baik atau cara pemeliharaannya sesuai dengan buku panduan, maka kulkas yang kita beli akan cepat rusak. Nah, begitupun dengan kitab-kitab Allah. Allah telah menciptakan manusia di bumi ini. Allah membuat aturan bagaimana cara hidup yang benar. Demikian manusia akan selamat dan memperoleh kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, bagaimana jika manusia diciptakan oleh Allah? Tentu manusia itu akan tersesat dan keluar dari jalan yang benar. Dan penderitaanlah yang akan didapatnya. Yang dapat kita simpulkan dari analogis tadi adalah Allah menciptakan manusia. Allah menurunkan kitab-kitab sucinya agar manusia itu tidak tersesat. Bahkan jika Allah tidak menurunkan kitab-kitabnya lalu manusia itu tersesat, maka manusia tidak bisa disalahkan karena memang tidak ada aturan yang harus ditaati. Kita lanjut. Apa sih perbedaan antara kitab dengan suhuf? Baik, kita bahas satu persatu ya. Kitab secara bahasa adalah tulisan. Sedangkan secara istilah, kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf menurut bahasa adalah lembaran. Sedangkan menurut istilah, suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Apa sih dalilnya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, ini dia dalilnya.
Nah, dalil nakli iman kepada kitab Allah ada di Quran surah An-Nisa ayat 139. Kita baca bersama ya. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim nomor 9. Ada 4 kitab yang Allah turunkan di muka bumi ini. Nah, yang pertama, Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Nah, hal tersebut diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Yang kedua, Kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kira-kira pada abad ke-12 sebelum Masehi. Berarti beda 2 tahun ya dengan kitab Zabur. Nah, kitab ini diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Nah, turunnya kitab ini dikisahkan, difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Nah, isi kandungan dari kitab Taurat ini ada 10 yang sering dikenal dengan 8 larangan dan 2 perintah. Nah, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi di daerah Israel dan Mesir. Hal ini juga dikisahkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 46. Nah, kitab yang terakhir diturunkan adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab yang sekarang menjadi pedoman hidup kita. Baik. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Kisah tentang turunnya kitab Al-Quran ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 dan di dalam Quran surat Yusuf ayat 2. Oke teman-teman, untuk pembahasan lebih dalam mengenai kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, kita lanjutkan di pekan depan ya. Nah, untuk tugasnya silahkan teman-teman hafalkan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengirimkan foto bahwa teman-teman sedang belajar di rumah ya. Nah, jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.